Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hadis Tematik. Oke, perkenalkan sebelumnya, saya Heruni Sasana dengan NIM 0101221008 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, yaitu saya akan membahas mengenai bagaimana sih peran komunikasi dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan tugas ini dituju untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode hadis tematik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang akan dibimbing oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Oke, yang pertama yaitu kita akan klik untuk start dulu. Oke teman-teman, di sini ada beberapa poin ya. Di sini ada home, kemudian juga ada pembahasan, latihan soal, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, oke teman-teman, jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih komunikasi itu memberikan peran ya dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Oke, langsung saja kita akan masuk ke sub pembahasan. Nah, di sini udah ada 4 poin ya teman-teman, yaitu yang pertama itu adalah pentingnya ukhuwah. Jadi kita akan membahas gitu ya, sih pentingnya ukhuwah gitu ya, pas itu ukhuwah gitu sampai sepenting itu gitu. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang ukhuwah Islamiyah, karena rasanya kalau misalnya kita bahas tentang Islam kalau nggak ada hadis tuh kayak kurang gitu ya. Dan kemudian yang ketiga kita akan bahas teknik komunikasi untuk menjaga ukhuwah. Nah, jadi kalau kita tadi udah belajar mengenai pentingnya ukhuwah, kita sudah tahu juga tentang hadisnya, kita akan mempelajari juga teknik komunikasinya. Oke, kemudian terakhir yaitu ada contoh penerapan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi di sini kita akan sama-sama mendengarkan bersama, yaitu bagaimana sih contoh penerapannya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai apa sih ukhuwah itu gitu sampai bisa sepenting itu. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dulu ya apa sih itu ukhuwah Islamiyah gitu. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah adalah merupakan sebuah persaudaraan yang terjalin di antara umat Islam berdasarkan keimanan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah itu sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama bagi umat Islam karena seperti memiliki peran yang sangat penting gitu. Nah, di antaranya yang pertama adalah bisa memperkuat rasa persatuan dan juga kesatuan umat Islam. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah itu sangat mendorong ya umat Islam untuk saling tolong-menolong, kemudian juga bahu-membahu dan juga bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga rintangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah meningkatkan solidaritas dan juga kepedulian sosial. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah itu mendorong umat Islam untuk saling peduli terhadap sesama, terutama bagi mereka yang memang sedang mengalami kesulitan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang rukun dan juga damai. Ya, jadi ukhuwah Islamiyah itu sangat membantu ya untuk menciptakan suasana yang rukun, kemudian damai di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Nah, oke, kemudian yang keempat yaitu adalah menyempurnakan akidah Islam. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah itu merupakan salah satu bentuk dari pengamalan akidah Islam sehingga dapat membantu menyempurnakan akidah seseorang seperti itu. Nah, itu ya cukup pengantar mengenai pentingnya ukhuwah gitu. Jadi memang ukhuwah Islam itu sangat penting sekali gitu. Oke, kita kembali dulu. Di sini kita akan bahas mengenai bagaimana sih hadis tentang ukhuwah Islamiyah, emang ada gitu. Oke, kita akan bahas mengenai hadisnya. Oke, nah di sini kita udah ada tampilannya ya. Jadi hadis tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah banyak memberikan contoh dan juga teladan dalam menjalani ukhuwah Islamiyah. Nah, berikut ini adalah salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ukhuwah Islamiyah, yaitu hadisnya berbunyi, orang-orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, seluruh tubuh merasakan sakit pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini tuh kayak udah menunjukkan bahwa umat Islam itu emang harus saling merasakan sakit dan senang gitu, harus sama-sama dipikul gitu. Nah, jadi jika ada seorang Muslim yang terkena musibah, maka seluruh umat Islam harus merasakan kesedihan
memaafkan dan juga ikut membantu keringanan bebannya gitu. Sama kalau kita lihat dalam hari ini gitu ya, kita lihat bagaimana Palestina sedang diterpa oleh banyak musibah gitu ya, dengan gejolak yang luar biasa. Maka sesama umat muslim harusnya kita bisa saling tolong menolong, saling membantu seperti itu. Oke, kita kembali ke berikutnya. Nah, di sini ada teknik komunikasi menjaga ukhuwah. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, oke. Ini sebelumnya kita akan bahas dulu. Oke, kalau kita bicara mengenai teknik komunikasi menjaga ukhuwah, maka ini adalah merupakan sebuah kunci utama ya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi ada beberapa teknik komunikasi yang bisa kita gunakan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah saling menghormati dan juga menghargai. Jadi setiap muslim harus saling menghormati dan juga menghargai perbedaan pendapat dari masing-masing individu gitu ya, baik itu suku, bangsa, dan juga latar belakang sosialnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bisa saling terbuka dan juga jujur, teman-teman. Nah, jadi ketika dalam berkomunikasi, jadi setiap muslim tuh harus terbuka, harus jujur kepada satu sama lain gitu. Jadi hindarilah sikap curiga atau prasangka buruk gitu ya, atau ya seujon gitu sama orang lain gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah saling memaafkan. Nah, jadi jika terjadi sebuah perselisihan ataupun pertengkaran, setiap muslim tuh harus saling memaafkan dan juga tidak menyimpan rasa dendam gitu ya. Karena Allah aja saling memaaf, Allah aja bisa memaafkan kita gitu. Kenapa kita sama manusia tidak bisa saling memaafkan gitu. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah saling mendoakan. Nah, ini adalah poin yang sangat penting ya teman-teman. Dan jadi umat Islam itu sangat menganjurkan ya untuk saling mendoakan. Jadi agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebaikan dan juga keberkahan kepada kita gitu. Makanya sama halnya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita lihat bagaimana Palestina saat ini gitu. Nah, kalau kita nggak bisa bantu secara material, mungkin kita bisa bantu melalui doa-doa kita, melalui doa lah ataupun ikhtiar yang kalau kita bisa lakukan itu kayak gitu. Oke, kita akan kembali lagi ke materi berikutnya. Oke, di sini ini poin yang terakhir ya teman-teman. Kita akan bahas bagaimana sih contoh penerapan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Oke, kita klik dulu. Oke, di sini udah ada beberapa poin ya teman-teman. Oke, ini kita geser dulu. Oke, nah di sini ada beberapa contoh penerapan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah mengadakan kegiatan sosial dan juga keagamaan bersama. Nah, jadi kayak kegiatan-kegiatan tersebut itu dapat berupa sholat berjamaah, tadarus, atau mengaji di masjid gitu ya. Kemudian juga sedekah bersama dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah menjalin silaturahmi. Nah, jadi umat Islam itu sangat dianjurkan banget untuk sering bersilaturahmi gitu dengan tetangga, dengan saudara, dan juga dengan kerabat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membantu orang yang membutuhkan, teman-teman. Nah, ini tuh nggak kalah pentingnya ya. Jadi umat Islam tuh emang harus saling membantu dan juga tolong menolong. Ketika ada saudara kita yang saling membutuhkan gitu ya, seperti orang miskin, anak yatim piatu, dan juga korban bencana alam, maka sudah sepatutnya kita untuk bisa saling membantu, saling bahu-membahu, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat yaitu menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan juga persatuan. Nah, jadi umat Islam itu emang harus berperan aktif ya dalam menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan juga persatuan, sehingga dapat mencegah terjadinya perpecahan ataupun juga konflik di masyarakat. Nah, seperti itu untuk contoh penerapan dari ukhuwah Islamiyah. Oke, kita akan kembali. Ya, kita geser dulu ini. Oke, kita geser dulu. Nah, di sini kita akan kembali lagi. Kita sudah selesai ya untuk pembahasan. Teman-teman semuanya, kalau tadi kita udah bahas ya mengenai teorinya nih, kita udah bahas mengenai apa sih itu ukhuwah sampai bisa sepenting itu. Kemudian juga kita udah bahas apa sih hadis yang menjelaskan mengenai ukhuwah Islamiyah. Kita juga udah bahas bagaimana teknik komunikasi untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir kita juga tadi udah bahas bagaimana contoh penerapan daripada ukhuwah Islamiyah. Nah, sekarang saatnya kita untuk latihan soal, teman-teman. Jadi kalau tadi kita udah belajar sama-sama, udah paham sama materinya, sekarang kita mau asah dulu nih pemahaman dari teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita mulai latihan soalnya. Oke teman-teman, nah jadi di sini ada pertanyaan nih. Nah jadi
eh, pertanyaan yang pertama, yaitu adalah apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Ayo teman-teman jawab ya. 1, 2, 3. Oke, kalau teman-teman jawabnya yang B, maka teman-teman salah. Dan kalau teman-teman jawab yang C, teman-teman juga salah. Karena jawabannya adalah A, yaitu persaudaraan umat Islam berdasarkan keimanan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita bahas mengenai ukhuwah Islamiyah, maka ini erat banget kaitannya dengan persaudaraan umat Islam ataupun juga tentang persatuan seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya adalah ukhuwah itu adalah sebuah persaudaraan, teman-teman. Jadi udah jelas banget ya, jawabannya adalah A. Oke, next kita ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua yaitu manfaat utama dari ukhuwah Islamiyah termasuk yang berikut di bawah ini, kecuali A. Memperkuat persatuan umat Islam, B. Meningkatkan kecemburuan sosial, C. Menciptakan suasana rukun dan juga damai, D. Menyempurnakan akidah Islam. Ayo teman-teman, 1, 2, 3. Kalau teman-teman jawabnya ya A, maka teman-teman salah. Dan kalau teman-teman jawabnya D, teman-teman juga salah. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah B, meningkatkan kecemburuan sosial. Kenapa? Karena di sini pertanyaannya adalah manfaat utama dari ukhuwah Islamiyah kecuali. Nah, kalau kita bahas kecuali yang berarti itu yang tidak ya atau yang tidak termaksud. Maka meningkatkan kecemburuan sosial itu tidak termasuk dalam manfaat ukhuwah Islamiyah, teman-teman. Oke. Next, kita ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaannya adalah hadis yang menyatakan orang-orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, seluruh tubuh merasakan sakit pula. Menekankan pada A. Solidaritas dalam kesulitan, B. Perlunya terapi pengobatan, C. Saling menghukum atas dosa, D. Pengaturan distribusi harta. Oke, 1, 2, 3. Ayo, teman-teman jawab apa nih? Kalau teman-teman jawabannya yang B, maka teman-teman salah. Dan kalau teman-teman jawab yang C, teman-teman juga salah. Dan kalau teman-teman jawab yang A, maka jawabannya adalah benar. Karena jawabannya adalah solidaritas dalam kesulitan. Nah, jadi hadis tadi yaitu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim itu menjelaskan ya bahwasannya umat Islam itu kalau kita susah ya sama-sama susah gitu. Kalau senang juga sama-sama senang. Jadi ini tuh kalau diupamakan gitu seperti solidaritas dalam kesulitan. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana nih? Teman-teman boleh banget ya untuk catat berapa sih skor teman-teman dalam menjawab soal ini. Oke, next kita ke pertanyaan yang keempat. Oke. Teknik komunikasi yang tidak dianjurkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah adalah A. Saling menghormati perbedaan, B. Saling terbuka dan juga jujur, C. Menyimpan dendam dan juga permusuhan, D. Saling memaafkan. Oke. Kalau teman-teman jawabnya, oke aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, gimana teman-teman? Aku kunci ya jawaban teman-teman. Kalau teman-teman jawabnya yang B, maka teman-teman salah. Karena jawaban yang benar adalah C, yaitu menyimpan dendam dan juga permusuhan. Kenapa? Karena di pertanyaannya adalah teknik komunikasi yang tidak dianjurkan, teman-teman. Yang tidak ya teman-teman. Jadi kalau saling menghormati perbedaan, kemudian juga jujur dan juga saling memaafkan, itu merupakan bagian dari teknik komunikasi. Dan karena pertanyaannya adalah tidak, maka jawabannya adalah menyimpan dendam dan juga permusuhan. Oke, gimana tuh pertanyaannya? Sudah semakin menantang ya teman-teman? Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir teman-teman. Ini harapannya bisa dapat skor yang banyak ya. Contoh penerapan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah termasuk yang berikut, kecuali yang A. Mengadakan kegiatan sosial bersama, yang B. Menjalin silaturahmi dengan sesama umat Islam, yang C. Berpartisipasi dalam konflik sosial, dan yang D. Membantu orang yang membutuhkan. 1, 2, 3. Ya, jawaban yang benar adalah
C. Berpartisipasi dalam konflik sosial. Nah, karena pertanyaannya adalah contoh penerapan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah yang kecuali ya, kalau kita bahas kecuali berarti yang bukan atau yang tidak. Nah, jadi kalau kita berpartisipasi dalam konflik sosial ini nggak banget gitu ya, ini tuh bukan merupakan bagian dari menjaga ukhuwah Islamiyah, teman-teman. Oke, gimana nih untuk skor dari teman-teman semuanya? Semoga skornya tinggi ya, semoga teman-teman bisa menjawab soal dengan sempurna. Oke, gimana nih untuk soal-soalnya? Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita next. Oke, kita udah ada di penghujung pembahasan, yaitu saya akan membacakan kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan hari ini. Bahwasannya komunikasi itu punya peran yang sangat penting dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi dengan menerapkan komunikasi yang efektif dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama muslim, maka ukhuwah Islamiyah dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Oke, teman-teman semuanya, kita mau next ke berikutnya. Oke, finally kita udah sampai di penghujung. Barakallahu fiik. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Semoga jadi ilmu buat teman-teman semuanya dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita sama-sama bisa punya sikap ataupun rasa ukhuwah Islamiyah yang kuat gitu sama umat Islam gitu, supaya kedepannya Islam menjadi lebih baik lagi, lebih makmur lagi tentunya gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.